Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Jokpro, Podcast Jokpro. Nah di episode kali ini gue akan berbincang-bincang dengan seorang aktivis dari Sumatera Barat yang tinggal di Tanah Datar. Ya. Langsung saja kita sambut Bapak Romika Pahlawan. Beliau adalah Ketua Jokpro 2024 Regional Sumatera Barat. Halo Pak Romika, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Pak Sekjen. Kabar baik Pak? Kabar alhamdulillah baik Pak Sekjen. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang Pak. Iya, sama-sama Pak Sekjen. Ya, Pak Romika, mungkin boleh dibagikan Pak kepada Sobat Jokpro semuanya kesibukan atau aktivitas Pak Romika sehari-hari ngapain aja Pak kira-kira Pak? Monggo. Kalau saya hari-harinya berdagang nih Pak Sekjen. Di Pak Warung pagi, habis itu siang udah agak santai itu. Ya lebih banyak bagaimana bersosial lah dengan masyarakat. Terutama sekarang mensosialisasikan bagaimana Jokpro 2024 ini besar di Sumatera Barat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Pak, boleh nggak Pak tolong diceritakan atau dibagikan ceritanya bagaimana awal mula Jokpro di Sumatera Barat ini bisa akhirnya terbentuk Pak? Karena kan setahu saya ini dengar dari teman-teman divisi jaringan itu agak sulit nih Pak, Jokpro bisa terbentuk di Sumatera Barat. Monggo Pak, bisa dibagikan ceritanya Pak. Oh iya. Jadi setelah kita masyarakat arus bawah ini mengamati perkembangan dan isu nasional, jadi ternyata Pak Jokowi itu sangat disambut luar biasa oleh masyarakat Sumatera Barat. Karena semakin hari itu semakin banyak kinerja beliau itu yang tertolong buat masyarakat Sumatera Barat. Nah, pada diskusi-diskusi kecil-kecil kami di kampung, bagaimana mengupas habis tentang Pak Jokowi ini. Ternyata antusias itu timbul dari bawah, karena yang merasakan langsung kan masyarakat bawah. Nah, di sanalah lahirnya bagaimana kita bersemangat untuk membentuk Jokpro 2024 di Sumatera Barat ini. Apalagi tahun kemarin kan Bapak Prabowo kan kemenangannya sangat besar di Sumatera Barat, jadi sangat mudah lah gitu. Iya. Berarti memang terbentuknya Jokpro 2024 di Sumatera Barat itu murni karena aspirasi atau arus besar masyarakat Sumatera Barat begitu ya Pak ya? Iya, dikira begitu Pak Sekjen. Karena melihat kinerja Pak Jokowi itu sendiri kan, ditimbul apalagi ketika dua tokoh ini disatukan begitu ya Pak ya? Iya, apalagi dua tokoh ini putra terbaik bangsa kita ini kita satukan nanti di Pilpres 2024. Pak Jokowinya presiden dan Pak Prabowo-nya wakil presiden. Dan saya rasa itu akan sangat besar negara kita ini jadinya nanti. Iya. Nah, di masa pandemi seperti ini kan kita mungkin sudah menginjak hampir tahun ketiga begitu Pak. Kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, kalau kita melihat dinamika baik di media sosial maupun media massa kan, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat peduli dengan rakyat. Bukan hanya yang ada di Pulau Jawa saja ya Pak ya. Artinya betul-betul dari Sabang hingga Merauke termasuk Sumatera Barat betul-betul dipedulikan begitu. Nah, untuk apa ya? Untuk mendukung pemulihan ekonomi di Sumatera Barat, pemerintah sendiri kan telah merevitalisasi Pak pasar Pariaman agar aman, nyaman, tertata gitu ya, tidak kumuh gitu. Serta banyak sekali infrastruktur lainnya yang sudah dibangun di Sumatera Barat, bahkan jalan tol itu menjadi proyek strategis nasional, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya adalah
apakah Pak Romika ataupun keluarganya Pak Romika beserta teman-teman di Sumatera Barat betul-betul merasakan dampaknya secara langsung, Pak? Ya, benar sekali Pak Sekjen. Jadi dampak dari proyek nasional itu, akses kita dari Padang menuju Pekanbaru itu yang selama ini memakan waktu lebih kurang 6 jam, sekarang bisa separuhnya. Iya. Bahkan kalau mau kita agak cepat sedikit itu 2,5 jam mungkin putus itu. Nah, itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat kita di Sumatera Barat ini dengan proyek nasional yang diberikan oleh Pak Jokowi. Nah, itu satu yang pertama yang ada di jalan tol. Lalu yang kedua, rehab jalan pasar yang ada di Pariaman, kota Pariaman. Nah, itu kan sekarang akan menjadi ikon nanti di Sumatera Barat itu. Kalau itu dikemas kembali dengan itu akan menjadi ikon nantinya. Tinggal nanti wali kotanya bagaimana bisa menjemput bola ke pusat lagi untuk mengembangkan itu. Tapi pada prinsipnya yang sekarang aja itu sudah sangat luar biasa bagus. Tambah lagi irigasi masyarakat petani yang Pak Jokowi bantu sehingga sekarang orang masyarakat pulang padi itu kan, kalau di Sumatera Barat padi sawahnya itu bisa diangkut pakai motor sekarang karena sudah dilewati jalan motor. Iya. Kira-kira gitu Pak saja. Iya. Berarti apa ya, Pak, meskipun suaranya Pak Jokowi di Sumatera Barat itu tergolong kecil begitu Pak, tapi nampaknya Pak Jokowi juga menjamah Sumatera Barat begitu ya Pak ya? Iya, itu tandanya Pak Jokowi itu seorang nasionalis banget gitu. Bahkan ya boleh dikatakan tidak mengkotak-kotakan Indonesia ini kan, walaupun beliau sangat rendah perolehan suaranya tahun 2019 kemarin. Tapi beliau masih memperhatikan Sumatera Barat. Nah, kalau bahasa Minangnya ini Pak Sekjen, ini sebetulnya pukulan bagi Sumatera Barat ini. Gitu. Pukulan telak ini. Jadi kalau ibaratnya Buya Anwar Abbas itu kemarin itu di acara MUI menyampaikan persoalan ekonomi, karena kan beliau kan keturunan Sumatera Barat juga itu, orang Bukit Tinggi. Nah, kalau itu beliau pahami secara kita di Sumatera Barat, ternyata beliau kan membaca itu kan kasus secara nasional. Nah, kalau beliau memahami secara Sumatera Barat sekarang, itu sangat jauh perhatian Pak Jokowi untuk Sumatera Barat. Nah, jadi itu sebetulnya pukulan balik juga itu buat Buya Anwar Abbas kan. Nah, ternyata di kampung halamannya sendiri Pak Jokowi sungguh sangat perhatian sekali. Nah, gitu. Nah, saya penasaran ini Pak Romika, pasca deklarasi Jokpro di Sumatera Barat nih Pak beberapa waktu yang lalu. Iya. Kira-kira bagaimana sih Pak atmosfer atau reaksi masyarakat Sumatera Barat gitu ya, ketika tahu begitu, Jokpro ada toh di Sumatera Barat gitu. Kira-kira respon masyarakat tanggapannya seperti apa Pak? Ya, jadi kita kan baru beberapa hari ini kan baru disahkan menjadi Jokpro Sumatera Barat. Iya. Nah, saya selaku ketua di Sumatera Barat ini kan sudah memberitakan ke media-media yang ada di Sumatera Barat, masuk di dunia maya maupun dunia percetakan. Nah, alhamdulillah respon itu sangat antusias besar sekali sekarang. Bahkan kita pun mencari kader-kader di chapter-chapter kabupaten kota itu sudah sangat gampang sekarang, mengajak teman-teman untuk bergabung dalam gerakan kebangsaan kenegaraan yang mulia ini, yaitu Jokpro 2024. Saya yakin di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat ini, insya Allah itu akan berantusias orang mengisi di Jokpro ini. Nah, kalau kita mau coba kilas balik sedikit Pak, di Pilpres 2019 yang lalu gitu ya.
masyarakat kita kan nggak hanya di Sumatera Barat, pasti di seluruh Indonesia mengalami pembelahan, Pak, mengalami polarisasi hanya karena berbeda pilihan politik gitu. Iya. Sampai ada istilah cebong kampret gitu kan. Nah, saya penasaran nih, apa sih yang Pak Romika rasakan saat itu di Sumatera Barat? Gitu. Ada nggak peristiwa-peristiwa menarik di sekitar Pak Romika yang dapat dibagikan ceritanya? Karena kan pembelahan atau polarisasi ini kan sangat tidak mencerminkan semboyan negara kita, Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi waktu Pilpres 2019 kemarin itu kan sangat menyedihkan lah ya, kalau khusus bagi saya itu sangat menyedihkan lah peristiwa itu terjadi, sehingga kita memang terkotak-kotak jadinya, terbelah-belah jadinya. Nah, dengan adanya Jokpro ini, gabungan Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu akan menghapus polarisasi yang ada di Sumatera Barat terkhususnya, dan yang lebih umumnya di Indonesia. Dan saya sangat yakin itu, karena kan kemarin itu karena beliau juga ini kan, dua kandidat ini yang membuat kita jadi terkotak-kotak itu. Nah, dengan kita gabungkan ini, itu akan menghapus tuntas isu-isu tentang pola-pola yang seperti itu. Dan saya pribadi sangat bahagia ini jika terwujud nanti kita mampu mengubah Undang-Undang Dasar mengamandemen untuk bisa mencalonkan kembali Bapak Jokowi untuk jadi Presiden 2024. Dan itu bukan saya sendiri saja yang merasakan, teman-teman di masyarakat bawah lah ya khususnya. Nah, itu sangat berkeinginan sekali, masyarakat petani, masyarakat nelayan, sangat menginginkan tersebut. Begitu kira-kira Pak Sekjen. Ya. Nah, kita kan tahu nih Pak, tadi juga sudah kita singgung, Pak Romika singgung, saya singgung bahwa Sumatera Barat ini salah satu daerah yang lumbung suaranya Pak Prabowo, begitu kan? Kira-kira pada Pilpres 2019. Bahkan mungkin 2014 juga begitu. Nah, iya, sama. Nah, menurut Pak Romika sendiri, bagaimana sih masyarakat Sumatera Barat ini melihat pasangan Jokowi Prabowo ini? Karena rekan dekat saya juga banyak yang dari Sumatera Barat, Pak. Mereka seperti antipati dengan Pak Jokowi, Pak. Bagaimana Pak Romika menanggapi ini? Iya, tentu di dalam setiap pesta demokrasi tentu ada yang berbeda pilihan. Kita pun tetap menghargainya. Yang sangat antusias dengan Pak Jokowi tentu sangat ada juga. Nah, yang sampai hari ini kalau boleh dikatakan belum move on lah gitu kira-kira ya. Tentu ada juga gerakan yang kemarin itu dibangunnya kan. Nah, tapi tentu kita akan membuktikan dengan kinerja kita sebagai pengurus nantinya, menyampaikan itu. Ditambah nanti program yang sudah ada dibangun oleh Bapak Jokowi ini, itu yang akan kita sampaikan kepada mereka secara baik, sehingga termakan oleh benaknya itu kalau Bapak Jokowi itu layak kita usung kembali untuk jadi presiden. Dan kita pun selaku pengusung Bapak Jokowi kembali, tentu hanya bisa berusaha menyampaikan yang terbaik. Karena kalau kita paksa pun nanti akan tidak enak juga jadinya kan. Makanya kita selaku pengurus memiliki bahan-bahan yang terbaik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu yang kita sampaikan nanti. Dan itu nyata kan. Nah, itu nyata adanya. Nah, kan di luar sana nih masih banyak masyarakat yang menganggap kita ini mimpi di siang bolong, Pak. Menganggap kita ini halu gitu loh. Padahal akhir-akhir ini juga arus besar masyarakat udah mulai muncul ini, yang setuju Pak Jokowi 3 periode. Apa tanggapan Pak Romika melihat atau menanggapi kelompok masyarakat yang menganggap kita ini mimpi di siang bolong atau menganggap kita ini halu, Pak? Oh, kalau gitu
saya selaku pendukung Pak Jokowi untuk 3 periode tentu menghargai pendapat mereka. Namun di atas dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha, kan begitu. Betul. Kalau ibarat kata orang Arab ini kan, menjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, kita di negara ini kan kita diatur dalam hukum konstitusi kita, jelas. Ya. Makanya kita bergerak melalui jalur tersebut. Kita sampai ke anggota DPR kita yang ada di Jakarta, di Senayan, bagaimana kita akan berusaha dengan alasan-alasan yang konkret, yang benar, untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Betul. Nah, karena undang-undang ini kan pernah diamandemen, bahkan sudah sampai 4 kali juga kan. Ya. Nah, berarti ada celah atau ada kemungkinan amandemen itu bisa kita wujudkan kembali di tahun 2024 ini. Yang kelima. Yang kelima, tapi itunya terwujudnya kan untuk di tahun 2024 besok. Betul. Nah, itu tidak mungkin. Apalagi kita mayoritas di Sumatera Barat ini kan penganut umat Islam nih kan. Ya. Dan saya yakin itu selama kita berusaha di jalan yang benar, baik secara agama yang kita anut maupun secara konstitusi yang mengatur kita bernegara ini, saya yakin itu bisa. Ya. Itu kira-kira apa saja. Ya. Nah, sebagai ketua Jokpro Sumatera Barat ini Pak, apa sih langkah Bapak ke depan untuk mendakwahkan? Ini kan sekarang kita jadi pendakwah nih Pak. Iya. Kalau boleh dikatakan. Pak Sekjen, kita selaku pengurus Jokpro 2024 di Sumatera ini adalah pendakwah bagaimana memberikan dakwah ini kepada masyarakat agar mereka paham, agar mereka mengerti. Kalau kita pakai istilahnya dai-dai atau buya-buya kita adalah bagaimana kita mendakwahkannya bil hikmah walau mau izatu hasanah. Kan gitu. Kira-kira apa saja. Nah, kita tanpa ada kekerasan atau paksa-paksaan. Ya. Nah, jadi kita akan menyampaikan ini dengan secara hikmah dan mau izatu hasanah. Nah, tinggal nanti di parlemen lah kita beradu argumen secara baik, konstitusi, mudah-mudahan sesuai aturan ya berapa 2/3 dari bentuk kota DPR itu kira-kira begitulah kira-kira ya. Mau mendengar aspirasi arus bawah ini, masyarakat ini, terkhusus masyarakat yang ada di Sumatera Barat, kan gitu kira-kira apa saja. Betul. Nah, terakhir Pak Romika, mungkin Pak Romika bisa menyampaikan pesan mengenai apa sih pentingnya kita mendukung Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya di periode ketiga berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kalau saya sebetulnya bersama teman-teman pengurus Jokpro Sumatera Barat dengan digabungkannya dua tokoh ini, itu pertama menghilangkan polarisasi kembali, kotak-kotak kembali kita. Kalau istilahnya Pak Sekjen itu kan ada cebong kampret kan gitu. Iya. Saya rasa itu akan kita hapus dengan adanya Jokpro ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah putra terbaik bangsa yang dimiliki oleh negara kita saat sekarang ini. Nah, kenapa saya katakan putra terbaik bangsa? Kita ambil aja contoh Pak Jokowi. Beliau kalah di Sumatera Barat. Perolehan suaranya lebih kurang 15% lah kemarin itu kan. Ini kalau secara moral atau secara hati kita ini, kalau saya jadi Bapak Jokowi ini ya, saya mungkin agak melengah ini melihat Sumatera Barat. Agak sampingkan ini Sumatera Barat ini. Kalau saya pribadi ya, kalau jadi Pak Jokowi. Nah, ternyata Pak Jokowi sendiri tidak melengahkan Sumatera Barat. Nah, ini yang menarik bagi saya pribadi beliau ini. Sangat menarik sekali.
pribadinya Pak Jokowi ini memang, ya kalau kita baca di berita nasional kan beliau kan dari Solo ya kan, Ya. di kota terbaik, memang dari bawah lah gitu. Jadi memang arus bawah ini saya yakin di Sumatera Barat bahkan terumum di Indonesia ini menginginkan kembali beliau. Karena setelan beliau itu setelan memang istilahnya wong deso banget gitu kan. Tapi beliau bagus dalam mengemas negara ini, saya perhatikan. Jadi kalau boleh kita bicara dalam istilah Minangnya ini Pak Sekjen, Ya. kalau kita dikecewakan tentu kita kan tidak memperhatikan daerah tersebut. Karena pasti Ya. kecewa kan, perolehan suaranya terendah Betul, di betul. Sumatera Barat. Telak gitu kalahnya. Ya, telak malah. Tapi beliau malah memperhatikan. Ini yang saya geleng-geleng kepala nih melihat Pak Jokowi ini. Ini memang kalau bisa dikatakan nih salah satu ciptaan Tuhan yang terunik yang ada saya temukan di dunia. Terunik beliau ini kan. Iya, iya. Tadi beliau terunik, bahkan setelah hari-hari beliau sudah menjadi kepala negara pun sekarang kan nggak terlalu apa-apa banget gitu. Orang pun berebut-ebut salaman sama beliau layani dengan baik ya kan. Bahkan beliau beli UKM yang ada di setiap desa-desa yang ada di Indonesia ini. Jadi kan unik nih. Kemarin beliau pas kunjungkan ke Damasraya, itu beliau beli songket itu. Songket ini kan ciri khas Sumatera Barat ini, yang ada di Kabupaten Damasraya. Itu kan UMKM warga Sumatera Barat. Bahkan beliau langsung beli kemarin itu pas kunjungan ke Damasraya. Ini kan menarik ini. Jarang-jarang juga presiden kita kalau mau menyentuh masyarakat kecil ini kan. Ya. Apalagi bahannya langsung dibeli. Kan ini satu bahkan sekarang nih saya dengar songket itu sudah naik popularitasnya sekarang. Gara-gara ya kan. Nah, ini kan berdampak jadinya itu ke ekonomi masyarakat. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa meskipun Pak Jokowi kalah telak di Sumatera Barat, tapi Pak Jokowi tetap perhatikan dan bangun Sumatera Barat. Begitu ya Pak Romika? Ya, kira-kira begitu pastinya. Siap. Terima kasih Pak Romika, matur sembah nuwun atas waktunya. Semoga selalu sehat-sehat di Sumatera Barat. Iya. Ya, itu dia tadi perbincangan menarik saya bersama Pak Romika, Ketua Jokpro 2024 Regional Sumatera Barat. Saya Timothy Vantriono pamit, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.